Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Fauzia dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk belajar bareng tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel. Pemanfaatan laboratorium ataupun bengkel tentu perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan tersebut akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Bila kita merasa aman dan nyaman, maka angka kecelakaan kerja pun akan menurun. Jadi, gimana ya kira-kira untuk menciptakan lingkungan laboratorium dan bengkel yang aman serta nyaman? Yuk kita simak! Mengapa kita perlu tahu mengenai pengelolaan laboratorium dan bengkel? Secara teknis, SMK Teknologi dan Industri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dapat diidentikan sama dengan sebuah industri. Dengan terkelolanya laboratorium dan bengkel, kita dapat mencegah rusaknya alat dan kecelakaan ketika bekerja. Apa saja ya yang menopang pengelolaan laboratorium dan bengkel? A. Manajemen operasional. Menurut Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran yang berupa barang atau jasa. Pengendalian mutu juga dibutuhkan agar instansi dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan target. B. Manajemen perbaikan dan berkelanjutan. Manajemen bagi suatu lembaga ternyata bersifat dinamis loh, yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi lembaga itu dilakukan setiap waktu, sehingga lembaga tersebut tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Manajemen perbaikan berkelanjutan itu artinya penyempurnaan atau perbaikan. Jadi, berkesinambungan yang melibatkan semua orang, baik manajemen puncak, manajer, maupun seluruh karyawan. Ya karena memang sudah menjadi tanggung jawab setiap individu. Konsep manajemen terbagi menjadi 6. Apa saja ya? Pertama, perbaikan, perawatan, dan inovasi. Yang kedua, orientasi proses atau hasil, karena hasil akan meningkat bila proses yang berlangsung sangat sempurna. 3. Siklus PDCA atau SDCA sebagai sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari manajemen perbaikan berkelanjutan. Lalu, mengutamakan kualitas. Industri tidak akan mampu bersaing jika kualitas dan pelayanannya tidak memadai. Kemudian, berbicara dengan data. Mencoba memecahkan masalah tanpa data atau pemecahan masalah berdasar selera atau perasaan itu suatu pendekatan yang tidak ilmiah. Dan yang terakhir, konsumen. Produsen hendaknya tidak meneruskan produk yang cacat atau jelek pada proses berikutnya. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka konsumen akan menjadi percaya dengan produk yang dihasilkan. C. Pendekatan just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan atau proses produksi, sehingga akan sangat menghemat, bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Industri yang paling efisien dan cepat dalam mendeliver produknya lah yang akan mampu memenangkan persaingan di dunia global saat ini. Salah satu hal yang urgent untuk diefisiensikan ialah rantai pemasok. Kemudian D. Total Productive Maintenance merupakan suatu filosofi yang bertujuan memaksimalkan efektivitas dari fasilitas yang digunakan di dalam industri, yang tidak hanya dialamatkan pada perawatan saja, tapi pada semua aspek dari operasi dan instalasi dari fasilitas produksi, termasuk juga di dalamnya
peningkatan motivasi dari orang-orang yang belajar dalam sekolah itu. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Batasan TPM. Pertama, kerjasama di industri. Membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. Kedua, ada pendekatan lapangan, di mana membangun organisasi yang menangkal setiap jenis kerugian sepanjang masa pakai sistem produksi. Lalu, lintas sektoral, yang bermaksud implementasi TPM ke seluruh departemen. Kemudian, lintas level, melibatkan setiap individu dari pemimpin hingga pekerja lapangan. Dan yang terakhir adalah motivasi untuk mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok kecil. Pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya sistem berbasis komputer, informasi fasilitas, perawatan, biaya, serta data detail fasilitas dapat tersimpan dan lebih terjadwal sesuai dengan data. Kesalahan yang sering terjadi itu biasanya karena pemasukan dan pengelolaan data sehingga output yang dihasilkan menjadi tidak akurat dan tidak tepat. Di industri, didukung dengan perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras yang tepat dapat membangun sistem informasi manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja industri secara keseluruhan. Fasilitas yang selanjutnya disebut SIMAF. Aplikasi ini bertujuan untuk melakukan perawatan fasilitas yang digunakan untuk membuat jadwal perawatan, mengatur aktivitas perawatan fasilitas, monitoring data, dan mengolah informasi fasilitas berdasarkan input data sampai menghasilkan report yang dapat digunakan sebagai analisa data fasilitas. Modul SIMAF yang pertama ada modul fasilitas inventory yang berfungsi untuk menyimpan record data fasilitas atau peralatan. Modul yang kedua, modul consumable goods, merupakan modul aplikasi yang mengolah data-data stok, spare parts, barang-barang habis pakai, dan yang lainnya. Modul yang terakhir yaitu modul monitoring maintenance untuk melakukan proses monitoring perawatan terhadap fasilitas atau peralatan. Perkembangan model SIMAF. Adanya sistem manajemen berbasis komputer tersebut, maka informasi fasilitas, perawatan, biaya, dan data spesifiknya dapat tersimpan dan perawatan fasilitas dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan. Keuntungannya antara lain, hambatan dan pemborosan yang disebabkan oleh prosedur atau birokrasi dapat dihindari dengan penerapan SIMAF. Selain itu pertama ada berbasis jaringan aplikasi SIMAF yang akan terpusat apabila setiap komputer terhubung dengan kabel jaringan. Dan yang kedua, less paper. Semua data dan fasilitas dimasukkan ke dalam program sebagai data digital, jadi lebih hemat kertas deh pastinya. Lalu yang ketiga, sistem manajemen database. Sistem ini memungkinkan pemrosesan data lebih cepat, akurat, dan relevan dibandingkan sistem manual. Jadinya perekaman perawatan jadi lebih cepat deh. Berikutnya laporan. SIMAF juga dapat menampilkan data menjadi laporan sehingga dapat diakses dengan online. Selanjutnya, early warning. Fitur ini memungkinkan bagi komputer untuk memperingatkan pengguna tentang jadwal perawatan suatu fasilitas yang harus segera dilakukan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah real time. Manajemen perawatan fasilitas. Sistem informasi manajemen perawatan fasilitas yang dapat mengakomodasi berbagai tuntunan kebutuhan SMK di masa yang akan datang sudah saatnya dibangun dengan mengacu pada mengedepankan mutu, keterlibatan stakeholder, proses selanjutnya,
data sebagai basis kegiatan, dan manajemen mutu. Manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Fasilitas harus dikelola dengan memanfaatkan berbagai elemen sumber daya dengan prinsip koordinatif, integratif, sederhana, sinkron, dan sinergis agar dapat memiliki sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hasil kerja praktik. Elemennya antara lain elemen penentu dalam manajemen fasilitas, penataan fasilitas yaitu mesin, alat, perkakas, dan lingkungan tempat kerja praktik. Dan yang terakhir, pengembangan model penataan lingkungan kerja praktik. Dengan kita memahami pengelolaan laboratorium dan bengkel, semoga kedepannya kita lebih hati-hati agar terhindar dari kecelakaan kerja. Dan kita dapat merawat alat-alat yang ada di laboratorium dan bengkel. Dan pastinya kita dapat mengelola lingkungan kerja kita untuk yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.